Assalamualaikum sahabat PHR, berjumpa lagi dengan saya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Kisah kali ini datang dari sahabat PHR yang bernama Zaki Amirullah. Sebelumnya kami tim PHR sangat berterima kasih sekali kepada Kang Zaki yang sudah sudi membagikan kisah spiritualnya kepada kami. Suatu kebanggaan bagi kami karena sudah dipercaya untuk menyampaikannya kembali ke sahabat PHR di udara. Juga rasa terima kasih kami kepada sahabat PHR yang sudah setia mantengin channel kami. Saranjana adalah salah satu kota gaib yang dipercaya berada di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Zaki Amirullah berasal dari kota Lembang, Jawa Barat. Darah Sunda mengalir kental pada dirinya. 6 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017, Zaki ada keperluan ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tepatnya di Tanjung Serdang untuk keperluan bisnisnya. Di sana ia menyewa rumah kosong yang terawat milik rekannya yang bernama Irfan. Irfan menetap di kota Jakarta. Di sana disediakan asisten rumah tangga yang bernama Bu Ratih. Beliau sudah setia bekerja kepada Irfan sekitar 3 tahun yang lalu. Tetapi Bu Ratih tidak tinggal di rumah Irfan, hanya datang beberapa hari sekali saja untuk membersihkan rumah. Dan Irfan juga meminjamkan motornya kepada Zaki untuk berjalan-jalan atau keperluan lainnya. Zaki seorang pemuda keturunan Sunda yang kala itu masih berusia 26 tahun. Namun ia pemuda yang mandiri dan ambisius membangun bisnis tanpa campur tangan keluarganya. Seperti orang Sunda pada umumnya, ia memiliki bodi yang tinggi, tampan dan hitam manis. Juga ia memiliki karakter yang dingin namun murah senyum. Ia sangat menyukai sains. Ia tidak suka hal-hal yang berbau klinik, sangat tidak mempercayai hal gaib. Baginya segala sesuatu harus masuk logika. 3 minggu berlalu, Zaki sudah membangun relasi yang cukup luas di Kota Baru. Meski Zaki menyewa rumah Irfan, namun Zaki juga sering menginap di hotel bila bepergian ke kota lain yang berada di Kalimantan. Dan karena Bu Ratih tidak setiap hari datang ke rumah Irfan, jadi jarang bertemu dengan Zaki. Zaki diberikan kunci duplikat. Sedangkan untuk urusan makan, Zaki lebih suka mencari sendiri keluar atau membuat makanannya sendiri. Lidahnya termasuk kategori yang ribet kalau soal rasa. Zaki melajukan motornya mencari makanan khas Kalimantan Selatan. Sepanjang jalan ia menoleh ke kanan dan ke kiri, banyak berbagai kuliner yang tersedia. Ada soto Banjar, ketupat kandangan, mandai, sate tulang, lontong orari, dan masih sangat banyak lagi. Semuanya sangat menggugah selera. Zaki kemudian memarkirkan motornya. Berjalan kaki akan lebih mudah baginya untuk memilah-milih makanan. Ia tak sengaja menubruk seseorang karena berjalan dengan terburu-buru, hingga orang tersebut jatuh terpental. "Aduh, maafkan saya bang." Zaki menolong orang tersebut untuk berdiri kembali. "Iya nggak apa-apa bang," ucap pria tersebut. Zaki menatap wajahnya lekat. Ada yang lain pada wajah orang tersebut. Ia tidak memiliki garis di atas bibirnya. Refleks Zaki segera mengalihkan pandangannya ke bawah. Zaki merasa tidak enak hati, takut dikiranya tidak sopan. Setelah memastikan orang tersebut tidak apa-apa, kemudian mereka pun berpisah. Saat berjalan ke depan, sesekali Zaki menengok ke belakang, menatap pundak orang yang ditabraknya barusan. Mungkin orang tersebut memiliki kelainan genetik.
Batinnya bergumam. Makanan yang dipilih Zaki yaitu sate tulang. Sesampai di sana suara riuh gegap gempita, Zaki pun menyatu dalam irama, membocorkan nana ramainya manusia, hingga akhirnya giliran Zaki pun tiba. Tak lupa Zaki ucap sebaik doa. Ia mulai mencicipi makanan yang ada di depan mata. Enak sekali. Tadinya ia berpikir sate tulang itu ada tulangnya. Namun ternyata tidak. Sate ini terbuat dari sisa bagian tubuh ayam yang tidak terpakai. Seperti bagian kulit, dicampur jahe dan juga lemak. Semua bahan-bahan tersebut akan digiling beserta bumbu merah atau masyarakat setempat menyebutnya dengan bumbu habang. Karena didominasi dengan cabai. Untuk rasa, makanan ini tidak terlalu pedas. Bahkan ada campuran rasa manis. Pokoknya sangat enak sekali. Makanan yang dilahapnya hampir habis. Namun di suapan terakhir ia tersedak. Tersedak air mata. Bersamaan dengan itu hujan turun di langit Tanjung Serdang. Sebetulnya sejak dari tadi ia menahan sesuatu. Sesak yang ada pada dadanya. Zaki ternyata merindukan rumah. Bukan karena sekarang ia sedang berada jauh dari keluarganya. Karena Zaki pun sudah terbiasa melanglang buana seperti ini. Melainkan ia sedang merasakan kekosongan pada hati dan dirinya. Keluarganya telah bercerai-berai sejak usianya masih remaja. Ia rindu masakan dan kehangatan rumah yang sudah tidak pernah ia rasakan dan didapatkannya. Ia seperti musafir yang tidak tahu kemana arah jalan pulang. Ternyata hujan selamanya membawa sendu di bawah gelapnya mendung. Hujan ini turun lagi untuk yang kesekian kali, mengingatkan Zaki tentang rintik soal waktu yang sedetik, waktu yang tidak akan pernah kembali. Hujan suka sekali membawa kenangan melintas pikiran. Hujan menyuguhkan kenangan pada kediaman dan itu sering sekali. Memang menyebalkan. Zaki harus menelan kenangan berulang-ulang. Sejauh ia berlari sebagai seorang pengecut, rasa sakit itu tetap mengikuti. Guntur beretorika tanpa bisa mengucapkan sepatah kata. Zaki menerobos hujan dengan motornya. Kenangan hadir bagai potongan film yang datang secara acak. Sesekali tersungging senyum, setelahnya berganti air mata deras mengalir. Raungan pecah di bawah guyuran hujan, teramat dalam kesedihan ini yang ia tanggung tak terbagi. Meremas dada terkoyak menyumbat aliran udara, sesak dan sakit seperti ingin memecahkan paru-paru. Riuh, namun merasa hidup seorang diri terlepas dari segala apa yang ia miliki. Materi tidak bisa membeli sebuah cinta, kehangatan, apalagi keluarga yang lengkap. Kekosongan itu membuat ia seringkali tak berdaya. Untuk pagi yang telah datang, hangatnya mentari memeluk setiap bagian tubuh Zaki. Di atas rooftop ditemani dengan secangkir kopi hangat, ia suka sekali kopi hitam. Karena baginya kopi hitam tidak pernah menyembunyikan rasa. Dia selalu tampak adanya meski tidak banyak orang yang suka. Sambil menyeruput kopi, ia biarkan imajinasi terbang bebas tanpa batas, lepas kemana saja dia mau. Memberikan wawasan, ide serta gagasan. Zaki tengah bersantai dengan gawainya BlackBerry. Kemudian ada yang menarik perhatiannya. Ia sedang fokus membaca artikel tentang kota gaib Saranjana. Dalam artikel itu digambarkan suasana kota Saranjana yang maju seperti kota megapolitan dengan penghuninya yang tampan dan cantik-cantik. Alis Zaki bertaut, ia semakin penasaran. Lalu ia teruskan untuk membaca. Letak kota Saranjana dipercaya berada di desa Oka-Oka, Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru,
Kecamatan Pulau Laut Kepulauan. Masa sih beneran ada kota gaib? Batinnya bergumam. Wah, masih di Kabupaten Kota Baru nih. Berarti masih daerah sini. Ah, paling cuma dongeng belaka. Tetapi meskipun tidak percaya, Zaki terus men-scroll ke bawah melanjutkan membaca artikel itu. Namun artikel itu ditulis hanya 1 lembar saja. Rupanya artikel itu memunculkan pro dan kontra dari masyarakat umum. Dan Zaki pun termasuk orang yang kontra, tidak percaya hal gaib yang tidak masuk akal. Baginya semua itu hanya pembohongan publik. Ia tidak meninggalkan komentar. Baginya membuang waktu untuk berdebat, jadinya Zaki menyimpan dalam pikirannya saja. Namun ada hal yang aneh baginya. Ketika ia membaca ada salah satu komentar yang menyangkut pautkan kota Saranjana dengan Atlantis yang hilang. Lalu Zaki termenung mengingat-ingat sesuatu tentang Atlantis. Yang Zaki tahu Atlantis adalah pulau legendaris yang pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Timaeus dan Critias. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Atlantis umumnya dianggap sebagai mitos yang dibuat oleh Plato. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya Zaki. Ia terhenyak dari lamunannya, lantas Zaki pun menoleh ke belakang. "Irfan," ucap Zaki senang bertemu kembali dengan teman lamanya. Irfan tersenyum. "Apa kabarnya Zaki?" Lalu Zaki dan Irfan bernostalgia sesaat. Rupanya Irfan sengaja pulang untuk menemui teman lamanya ini. "Tadi saya memanggil-manggil dari bawah, kirain kamu tidak ada di rumah atau lagi ada pekerjaan," kata Irfan sambil membawa makanan yang tadi ia beli untuk sarapan lalu membagikannya dengan Zaki. Mereka berbincang-bincang sambil sarapan bersama. "Lagi baca artikel, saking fokus gak kedengeran apapun," timpal Zaki cengengesan. "Memang artikel apaan?" "Ini loh tentang Saranjana," jawab Zaki sambil menunjukkan layar HP-nya. Namun Irfan tidak tertarik untuk melihat, cuma membulatkan mulutnya. "Oh, kamu percaya nggak kalau orang purba memiliki teknologi yang canggih?" tanya Zaki. Sambil sarapan Irfan menjawab, "Orang purba itu bukan mereka, tapi manusia zaman kita." "Loh, kok begitu? Jelas kitalah orang modern," timpal Zaki tidak mau kalah. "Teknologi itu nggak harus selalu berupa alat. Tetapi kamu coba lihat, candi-candi yang berada di Indonesia, bagaimana orang zaman dulu memiliki arsitek-arsitek yang hebat. Juga bangunan-bangunan mereka bisa bertahan hingga abad ini," kata Irfan, lalu ia melanjutkan. "Terus itu situs Gunung Padang yang ada di Jawa Barat kan?" "Iya, adanya di Cianjur. Katanya situs paling tua di dunia," jawab Zaki. "Nah, itu bisa mengubah sejarah, akan membuktikan bahwa Sundaland adalah mercusuar dunia, tapi masalahnya apa orang Barat mau mengakuinya? Sedangkan mereka suka mempelintir-pelintir sejarah. Bahkan mereka telah membakar buku-buku kuno di Mesir dan peninggalan suku Maya. Karena mereka takut kebangkitan di timur yang bisa mengenali leluhurnya dengan sejarah. Para elit global kan maunya mereka yang mengendalikan dunia, makanya mereka menghapus sejarah." Zaki terdiam. Semua yang dikatakan Irfan itu sangat masuk akal. Lalu Zaki bertanya kembali, "Jadi menurutmu mungkin manusia pada zaman dulu mempunyai teknologi yang hebat?"
Sangat mungkin sekali. Kamu ingat Nabi Idris memiliki karunia kecerdasan yang sangat jenius dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kepintarannya tidak akan turun-temurun kepada keturunannya? Tanya Irfan serius, menunggu jawaban Zaki. Iya, tentu mungkin. Nabi Idris orang pertama yang menggebrak sebuah perubahan, bisa menulis dengan pena, bisa membuat baju dari kain, karena generasi sebelumnya masih memakai kulit binatang untuk baju, kata Zaki. Juga Nabi Idris pandai ilmu astronomi. Ia mengerti masalah medis, juga ia seorang arsitektur. Sedangkan orang barat membelokkan sejarah bahwa yang membuat piramida adalah alien, karena terdapat struktur astronomi dan sains. Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar, karena ia suka mempelajari segala hal yang ada di dunia ini. Dengan IQ-nya yang tinggi, ia dikenal dengan berbagai sebutan berbeda dalam tradisi di seluruh dunia. Ilmuwan dan sejarawan familiar menyebutnya sebagai Heno, Hano, atau Agno. Meski tidak banyak bukti yang ditemukan dalam literatur Islam, tetapi dalam konteks sejarah banyak ditemukan bangunan-bangunan misterius yang beberapa di antaranya seperti bunker bawah tanah. Ada ruang tersembunyi di bawah kaki kiri Sphinx. Kisah legendaris menyebutkan adanya kota di bawah tanah. Kota ini dilengkapi dengan saluran air hidrolik, dilengkapi pilar-pilar yang sangat besar. Sementara di permukaannya dibangun Sphinx dan piramida Mesir sebagai penanda adanya kota di bawah sana. Dalam ilmu perbintangan sangat erat kaitannya dengan spiritual. Pengetahuannya menggambarkan hubungan erat antara bumi dan bintang-bintang dan dijuluki Harmasu al-Haramisah yang artinya ahli perbintangan. Sejarawan barat menyebutnya seorang arsitek legendaris dari Sion yang menciptakan alfabet dan kalender yang berfungsi untuk kemajuan peradaban. Penemuan di Mesir menjelaskan keberadaan sistem kuil piramida di seluruh dunia pada masa prasejarah. Piramida Mesir seperti antena yang memancarkan energi utama. Ada beberapa ilmuwan piramida itu digunakan untuk berteleportasi, namun pada zaman Fir'aun dialih fungsikan menjadi pemakaman. Bangunan-bangunan ini dikerjakan oleh para imam dan ilmuwan kuno sebagai sistem untuk menstabilkan lempeng tektonik. Seperti kalender batu piramida besar menggambarkan siklus Phoenix yang dibuat berdasarkan orbit galaksi Bima Sakti. Sebutan Phoenix diambil dari kata Yunani, tetapi bahasa awal sebenarnya dari Mesir, yaitu Pahanok, yang artinya rumah Idris. Pengetahuan yang dibawa Nabi Idris telah membuat perubahan dahsyat untuk mempercepat perkembangan manusia ke tahap berikutnya. Idris dianggap sebagai astronot pertama dalam sejarah yang telah menjajaki langit dan telah melihat rahasia semesta. Namun seluruh rahasia pengetahuan yang menjadi kunci peradaban maju telah hancur dihantam banjir besar Nuh, kata Irfan menjelaskan dengan panjang lebar sambil menatap kedua manik mata Zaki. Jadi maksudmu Atlantis berada pada zaman Nabi Nuh? Tanya Zaki. Iya, bisa jadi. Dari Nabi Idris ke Nabi Nuh sudah berapa generasi? Bayangkan saja, manusia pada zaman Nabi Adam memiliki usia mencapai 1000 tahun. Bagaimana perkembangan intelektual dan pengalaman manusia pada peradaban itu? Zaki termenung. Benar-benar semua yang dikatakan Irfan itu masuk akal. Zaki terdiam, sesaat menyusun kata untuk memberi Irfan jawaban. Lalu Zaki pun menjawab, betul juga ya, dari mulai Indonesia merdeka tahun 1945 dan berkembang sampai sekarang 2017. Tetapi teknologi berkembang dan maju dengan pesat. Irfan mengangguk-angguk.
Tetapi masih ada yang tidak Zaki mengerti. Menurutmu Atlantis dengan Saranjana ada hubungannya? Tanya Zaki. Lalu melanjutkan pertanyaannya. Tetapi Plato itu orang Yunani. Betul, Plato itu orang Yunani. Tapi jangan lupa, Plato menyebutkan beberapa ciri kalau Atlantis berada di Indonesia. Hah, masa iya? Coba jelaskan. Zaki sangat penasaran. Lalu Irfan kembali menjelaskan yang ia ketahui. Indonesia adalah benua Sundaland yang tenggelam, itu fakta ilmiah. Wilayah Sundaland meliputi pulau-pulau utama di bagian barat Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pulau-pulau tersebut diyakini merupakan satu kesatuan pulau yang lebih besar sebelum akhirnya terpisahkan oleh gerakan kerak bumi dan naiknya permukaan air laut. Oh, terus? Tanya Zaki. Bangsa Lemuria itu lebih tua peradabannya dari Atlantis, tetapi mereka pernah hidup dalam periode yang sama. Dan Atlantis juga sebagian masih dari keturunan bangsa Lemuria. Menurut kisahnya, bangsa Lemuria itu suka damai, spiritualnya tinggi. Sedangkan Atlantis sebaliknya, mereka suka peperangan dengan teknologinya yang canggih. Kalau diibaratkan sekarang, Atlantis adalah Amerika yang memiliki power, jawab Irfan. Kemudian Irfan mengambil minum lalu meneguknya, tenggorokannya merasa cukup kering. Apakah ada bangsa lain selain Lemuria dan Atlantis pada waktu itu? Tanya Zaki, semakin seru dengan pembahasan ini. Katanya ada beberapa, tetapi bangsa Lemuria lebih kuat dari bangsa lain yang sudah dikalahkan Atlantis. Jawab Irfan cukup singkat. Terus bagaimana Atlantis diyakini berada di Indonesia? Menurut Profesor Santos, saat itu Indonesia dan daerah-daerah sekitarnya merupakan satu daratan luas, sehingga pantas disebut benua. Sebelum tenggelam ke dasar Samudra Pasifik, daratan Atlantis mencakup benua Australia, Indonesia, Semenanjung Melayu, bahkan India. Beberapa ciri yang disebutkan oleh Pak Santos dari literatur tulisan Plato adalah Atlantis berada di wilayah tropis dengan suhu hangat. Panen padi-padian 2 kali setahun, tanahnya sangat subur. Adapun bukti bahwa tenggelamnya hanya di kisaran 200 meter. Diyakini oleh Pak Santos dari peta betimetri Indonesia yang memiliki perairan dangkal di sekitar pulau-pulaunya khususnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Lalu apa yang menyebabkan mereka tenggelam? Tanya Zaki. Setelah berhasil mengalahkan sebagian bangsa Lemuria, kemudian ada banjir besar yang menenggelamkan Atlantis. Tunggu, apakah mungkin banjir besar itu pada zaman Nabi Nuh? Sela Zaki. Bisa saja, bahkan dalam setiap agama, setiap negara memiliki kisahnya sendiri tentang banjir besar yang serupa seperti Nabi Nuh. Namun kalau di Indonesia biasanya sebelum ada tsunami, gempa dulu, atau gunung meletus, cocok dengan yang dikatakan Plato. Zaki termenung, pembahasan ini cukup berat. Kalau Saranjana adalah Atlantis, apakah mereka akan memerangi kita? Tanya Zaki kemudian. Apakah dalam satu negeri akan semuanya jahat? Tanya Irfan. Zaki menggeleng. Lalu Irfan berbicara lagi. Ada ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan bagaimana sebuah negeri dihancurkan. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu suatu mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran Surat 17 ayat 16. Sesungguhnya
Pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat 12 ayat 111. Zaki termenung cukup lama. Dengan usia bumi yang sudah sangat lama ini, sangat mungkin sekali kalau bumi ini telah dihuni berbagai peradaban. Dan Allah juga memberikan kita akal untuk berpikir seperti kata saintis Nikola Tesla. Jika kau ingin mengetahui rahasia alam semesta, berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Dengan semua yang Irfan paparkan, rasa ingin tahu Zaki terhadap Saranjana semakin besar. Tetapi apa benang merah Atlantis dengan Saranjana? Tidak terasa hari sudah siang. Zaki dan Irfan tenggelam dalam obrolan yang seru. Kemudian telepon Irfan berdering. Irfan beranjak pergi untuk mengangkat telepon. Tak lama ia kembali lagi membawa sebuah kotak yang besar. "Zak, ini buat kamu," kata Irfan sambil memberikan kotak besar itu. Dari gambarnya terlihat sebuah drone. Zaki sangat senang sekali, memang Irfan ini orangnya loyal terhadap teman-temannya. Zaki menerimanya dengan sukacita. "Wow, makasih banget brother." "Sama-sama, tapi bro saya harus balik lagi ke Jakarta, ada urusan yang urgent." "Padahal kita belum reunian brother. Kapan-kapan kita atur waktu dulu, betah-betah dulu aja di sini ya," ucap Irfan sambil menepuk-nepuk bahu Zaki. Zaki mengangguk seraya tersenyum setelah Irfan berganti pakaian dan mengambil apa yang diperlukan dari rumahnya. Lalu Zaki mengantarkan kepergian sahabatnya itu. Hari ini kebetulan jadwal Ibu Rati membersihkan rumah Irfan. Zaki memperhatikan Bu Rati ini. Orangnya telaten, baik juga ramah. "Ibu orang sini asli?" tanya Zaki membuka pembicaraan. "Iya nak, ibu orang Kalimantan asli," ucap Bu Rati sambil mengelap meja. "Istirahat dulu Bu, ayo kita ngobrol-ngobrol. Saya nggak ada temen nih," ucap Zaki sambil membawa banyak makanan ke meja. Terlihat Bu Rati sangat sungkan sekali. Zaki sangat memahami itu. Lantas Zaki membuka bungkus-bungkus makanannya dan membuka botol minumannya. Kalau sudah seperti ini, mau tidak mau Bu Rati harus menerimanya. "Ayo Bu, jangan sungkan. Saya cuma tamu, bukan atasan ibu," ucap Zaki lagi. "Dan ibu udah dari tadi beres-beres, pasti capek," kata Zaki menambahkan mencoba mencairkan suasana. Akhirnya Bu Rati pun mau beristirahat dan makan bareng. Ibu tahu tentang Saranjana?" kata Zaki refleks. Sungguh kota Saranjana membuat Zaki sangat tertarik dan penasaran. Selama ini dia anti dengan yang gaib-gaib karena selama yang dia dengar hanyalah praktek perdukunan. Paling sering kisah wewe gombel dan genderuwo. Tapi Saranjana berbeda. Digambarkan indah dan sedap dipandang mata. Itu yang memikat hati Zaki. "Ibu pernah dengar kisah nak?" jawab Bu Rati. "Wah, apa itu Bu?" "Ada sebuah kisah tukang ojek di Tanjung Serdang ini. Lalu ada penumpang bilangnya dari luar kota, minta diantarkan ke Saranjana malam-malam. Jalan yang dilalui sangat mulus sekali, besar-besar jalannya. Sepanjang jalan ada polisi yang bertugas pada memberi hormat ke penumpang itu," kata Bu Rati. "Terus Bu?" tanya Zaki. "Setelah bapak itu turun dan memberikan uang ke tukang ojek, bapak itu menghilang. Suasana berubah total jadi berada di hutan dengan jalan yang rusak. Tukang ojek bingung bagaimana cara dia pulang karena seakan ketika suasananya berubah menjadi rute yang berbeda. Saat dia berangkat tadi jalannya lurus mulus.
Akhirnya dia dibantu oleh warga desa Oka-Oka diarahkan jalan pulang, kata Bu Ratih sambil menikmati makanannya. Aneh nih, sangat menarik, batin Zaki bergumam. Tadinya Zaki ingin menanyakan berapa lama waktu yang harus ditempuh dari Tanjung Serdang ke desa Oka-Oka. Perlu waktu berapa lama, tetapi ia urungkan. Menarik sekali ya Bu, seperti kalau di Jawa Barat urban legendnya kisah Sangkuriang. Ucap Zaki membiarkan obrolan mengalir begitu saja. Begitulah Nak, di Kalimantan itu sangat banyak sekali misterinya. Bagaimana caranya aku harus ke sana? Aku harus menemukan kota Saranjana itu. Hatinya bergumam. Hening. Zaki sibuk dengan pemikirannya sendiri, membayangkan tentang Saranjana, kota gaib yang indah dengan teknologinya yang maju. Oh ya Bu, apakah orang Saranjana berbeda dengan kita? Tanya Zaki kemudian. Tidak Nak, mereka sama seperti kita manusia. Hanya saja mereka tidak memiliki garis di antara bibir dan hidung. Zaki terhentak mendengar ucapan Bu Ratih. Kedua bola matanya membelalak. Hatinya mulai berdegup tak beraturan, manakala ia mengingat kemarin malam telah menabrak seseorang yang tidak memiliki garis di antara bibir dan hidung. Biasanya mereka suka berbaur dengan masyarakat Nak, ucap Bu Ratih menambahkan. Sedangkan Zaki terdiam mematung, bibirnya terkatup bisu. Tiba-tiba